Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan topik terbaru, yaitu bagaimana cara atau mendesain sebuah tes kemampuan berbicara. Sebelum kita melihat bagaimana jenis tes yang bisa kita gunakan untuk kemampuan berbicara, maka ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa saja tipe-tipe atau jenis-jenis dari kemampuan berbicara itu sendiri. Ada 5 jenis kemampuan berbicara, yakni imitatif, intensif, responsif, interaktif, dan ekstensif. Masing-masing tipe ini akan diuji dengan jenis tes yang berbeda. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa untuk setiap skill ini akan ada mikro dan makro skill yang mendukung. Nah, tujuan dari mikro dan makro skill ini adalah untuk membantu tes designer ataupun guru dalam mendesain tujuan tes yang ingin dicapai. Kita masuk pada jenis speaking 1, types of speaking yang pertama, yakni adalah imitative speaking. Imitative speaking tujuannya adalah bagaimana kita bisa menilai kemampuan pronunciation test taker melalui stimulus yang diberikan. Test taker akan diminta mengulang atau repeat apa yang disampaikan oleh test designer. Yang kedua adalah intensive speaking. Pada intensive speaking ada beberapa jenis tes yang bisa kita gunakan. Yang pertama contohnya adalah directed response task. Pada tes ini, tujuan penilaian akan kita capai adalah grammatical form dari test taker. Test taker akan diminta untuk memberikan respon berdasarkan instruksi yang diberikan. Contoh kedua adalah read aloud task. Read aloud task ini ditujukan untuk menilai kemampuan pronunciation siswa. Stimulus yang diberikan berupa teks bacaan, di mana test taker akan diminta untuk membaca secara benar, dan test designer akan menilai kemampuan pronunciation. Yang ketiga adalah sentence atau dialogue completion task, di mana test taker akan diberikan sebuah dialog yang responnya masing-masing dikosongkan, sehingga tugas dari test taker adalah memberikan respon atau melengkapi respon yang terdapat pada dialog dengan respon yang tepat. Keempat, ada picture cue task. Picture cue task ini adalah ilustrasi berupa gambar yang diberikan kepada test taker, dan mereka diminta untuk menggambarkan atau mendeskripsikan apa yang terdapat pada gambar. Pada contoh tampilan ini yang diuji adalah bagaimana test taker bisa membandingkan antara gambar-gambar yang diberikan. Kita masuk contoh ketiga, yakni responsive speaking. Responsive speaking ini bertujuan bagaimana test taker secara tepat bisa memberikan respon sesuai dengan stimulus yang diberikan. Contohnya question answer. Di sini test taker akan diberikan pertanyaan, kemudian test taker diminta untuk merespon dengan menggunakan beberapa kalimat sehubungan dengan pertanyaan yang diberikan. Contoh kedua adalah giving instructions and directions. Test taker akan diberikan instruksi ataupun arahan, dan bagaimana meresponnya dengan instruksi atau arahan yang tepat adalah merupakan ujian yang diberikan oleh test designer. Contoh ketiga ada paraphrasing. Paraphrasing yang dimaksudkan adalah bagaimana test taker bisa memberikan informasi dengan menggunakan redaksi bahasa sendiri sehubungan dengan informasi asal yang diberikan. Tipe speaking keempat adalah interactive speaking. Interactive speaking ini adalah bagaimana kita bisa secara verbal atau secara lisan test taker mampu mengimbangi atau mampu merespon setiap interaksi yang diberikan oleh test designer. Contoh interactive speaking yakni interview atau kegiatan wawancara. Pada kegiatan wawancara,
akan dilihat bagaimana kesinambungan antara pertanyaan dan respon yang diberikan oleh test taker. Contoh lain interactive speaking adalah role play atau bermain peran, kemudian ada discussion and conversation, ada percakapan, ada kemampuan berdiskusi, kemudian ada game. Terakhir, pada kegiatan extensive speaking secara menyeluruh ini merupakan tingkatan kemampuan berbicara yang tertinggi karena tidak hanya melibatkan satu fungsi atau satu elemen dari speaking seperti pada kegiatan imitatif atau kegiatan responsif atau interaktif dan lain sebagainya. Pada kegiatan extensive speaking kita akan menguji dengan beberapa cara. Yang pertama ini oral presentation, di mana test taker akan mempresentasikan sebuah topik secara lisan. Kemampuan atau elemen berbicara yang terlibat maka akan lebih menyeluruh. Yang kedua, picture cute storytelling, artinya test taker tidak hanya mengilustrasikan, mendeskripsikan ilustrasi atau gambar yang diberikan, tetapi bagaimana caranya merangkai menjadi sebuah cerita. Kemudian yang terakhir adalah retelling story. Retelling story ini test taker akan diberikan sebuah cerita, kemudian bagaimana dia menceritakan kembali kepada pendengar tentang cerita tersebut dengan redaksi bahasanya sendiri. Baik, demikian akhir dari materi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.